Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bikudumi syahr syami Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan, serta hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Hubungan suami istri adalah merupakan suatu keharusan yang dijalankan bagi kedua belah pihak antara sang istri dan suami. Namun, bagaimana hukumnya jika seorang istri berhalangan dalam istilah Islamnya sedang haid atau sedang nifas? Apakah seorang suami boleh mesetubui atau menggauli istri tersebut? Lalu timbul pertanyaan, apakah seorang istri yang sudah selesai nifas atau haidnya, dia belum mandi wajib, apakah boleh digauli? Hal ini akan Al-Fakhir Buya Hilmi bahas di konten kali ini. Ingat, jangan skip supaya kita tidak gagal paham dalam menerima hukum-hukum Islam. Sahabat Buya, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Seperti kata salah satu imam mazhab dalam ilmu fikih, Imam Asy-Syafi'i, surat dalam Al-Quran yang menunjukkan larangan berhubungan seks juga karena mengutamakan faktor kesehatan. Faktor kesehatan inilah larangan bercinta pada saat menstruasi tidak hanya melindungi laki-laki, tetapi juga peduli terhadap kesehatan perempuan sekalipun telah menggunakan alat, yaitu kondom. Memang gairah seseorang akan timbul jika sudah menjadi suatu klimaksnya. Gairah tidak akan bisa ditahan jika seseorang itu mengalami suatu gairah yang sangat luar biasa. Kalau seandainya tidak disalurkan, maka pikiran akan menjadi ngeras, kemudian akan galau, kemudian akan stres, karena puncak gairah itu harus disalurkan. Cuma bagaimana kalau istri sedang berhalangan atau menstruasi atau haid ataupun nifas? Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada, kalau seperti itu, bagaimana jika menggunakan alat? Alatnya itu berupa kondom. Bagaimana jika menggunakan kondom, alat untuk menyalurkan gairah, jika sang istri
sedang menstruasi atau sedang berhalangan. Dr. Muhammad Ali Albar, dokter dan direktur pusat Etika Medis Internasional Medical Center Jeddah, beliau mengatakan dalam bukunya yang berjudul Siklus Rahim, Menstruasi, dan Istihadah, mengungkapkan ada berbagai resiko nipas. Sama seperti ketiga menstruasi, ketiga darah nipas masing keluar setelah melahirkan dapat menyebabkan infeksi pada alat kelaminnya, sehingga tersumbatlah pembuluh darah di rahim. Penyebaran kuman dalam darah haid juga bisa meningkatkan. Tak hanya itu, wanita sedang haid secara fisik dan fisik tidak dapat terlalu kondusif. Selain bisa mengalami nyeri pada tubuh dan menurunkan hasrat gairah seksnya. Bagaimana jika menggunakan alat, dipaksakan juga menggunakan alat seperti Al-Fakir Buya Helmi sampaikan tadi, yaitu alat kondom. Dalam hukum Islam, menggunakan alat tersebut tetap tidak diperkenankan atau tidak boleh. Jadi bisa disimpulkan berhubungan seks dengan kondom saat Anda sedang haid atau nipas hukumnya tidak boleh, haram. Anda tetap bisa dekat satu sama lain, namun dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi pastikan berhubungan seks ketiga menstruasi atau nipas boleh saja jika sang istri sudah tidak lagi melakukan menstruasi atau haid. Itu pasti. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, memberi nafkah biologis suatu keharusan bagi pasangan suami istri. Sebab itu keduanya harus mengetahui batasan dan ketentuan berhubungan badan menurut hukum Islam. Dalam surat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha." Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Maka dari itu hendaklah kamu menjauhi istrimu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, sehingga istrimu suci kembali. Surat Al-Baqarah ayat 222. Itulah hukum Islam. Jika seorang istri sedang berhalangan haid atau nipas, menggunakan untuk berhubungan badan, berhubungan suami istri dengan menggunakan kondom, itu diharamkan oleh agama. Namun timbul pertanyaan, jika seorang istri sudah bersih dari nipas selama 7 hari maksimalnya misalnya, kemudian dia belum mandi hadas besar, kemudian sang suami ingin melakukan hubungan suami istri, apakah diperbolehkan? Tetap dalam hukum Islam masih kategori haram sebelum sang istri melakukan mandi wajib, yaitu mandi hadas besar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, serta komen.